Hai jemaah Jakarta Church, selamat hari Minggu. Kasih setianya Tuhan tidak berkesudahan ya sampai di bulan September ini. Ini adalah minggu pertama dan kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Siapkan roti atau biskuit dan juga teh atau sirup yang ada di rumah Anda sebagai simbol untuk perjamuan kudus nanti. Dan Pastor Liv akan kembali memberkati kita lewat khotbah lanjutan berserinya. So, siapkan hati dan juga cari posisi yang terbaik untuk kita bisa menikmati ibadah dan menikmati hadirat Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Ed dan Pastor Liv. Thank you Vina informasinya dan hello jemaat semua, selamat hari Minggu. Ini juga merupakan minggu pertama di bulan September, bulan ke-9 di tahun 2020 ini. Dan saya yakin banget tahun ini tahun yang memang sangat unik yang Tuhan limpahkan buat kita. Tetapi di dalam keunikan ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pasti baik waktu kita mengandalkan Tuhan. Amin. Yuk mari kita bersyukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dan menyiapkan hati untuk menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Let us pray. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak terhingga di dalam kehidupan kami. Amin. Kami tahu Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami dan kami siap untuk mengembalikan setiap ucapan syukur kami dengan hati yang penuh dengan sukacita dan menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa. Amin. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan bersorak-sorailah ke hadapannya. Mari sama-sama, saya mengajak kita semua, kita mau bernyanyi, bersorak, bersukacita atas namanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita surga, terima sukacita, terima sukacita surga. Haleluya.
menjadi kerinduan daripada setiap kami Tuhan. Untuk menjadikan Engkau pusat hidup kami. Untuk menjadikan Engkau pusat penyembahan kami. Anugerah yang sempurna, anugerah dari Bapa, beriku Yesus, agar ku tak binasa. Dunia akan berakhir, kasih-Mu tiada akhir, karena Yesus harapanku tak sirna. Yesus, Kaulah pusat hidupku. Yesus, Kaulah pusat hidupku. Dalam kelemahan kuasa-Mu sempurna, dalam kemenangan Kau semakin bertahta. Kaulah pusat hidupku. Yesus, pusat hidupku. Kaulah pusat hidupku. Makasih. Sama-sama kita katakan, dunia akan berakhir. Dunia akan berakhir, kasih-Mu tiada akhir, karena Yesus harapanku tak sirna. Bersama-sama katakan, Yesus, Kaulah pusat hidupku. Yesus, Kaulah pusat hidupku. Dalam kelemahan kuasa-Mu sempurna, dalam kemenangan Kau semakin bertahta. Kaulah pusat hidupku.
Kau semakin bertambah, bukan kuat gagah, namun karena anugerah Kaulah pusat hidupku. Yesus pusat hidupku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan kita percaya ada kuasa kemenangan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Yesus. Kita percaya tubuhnya tercobak-cabik, dia mati untuk kita supaya kita boleh mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dan apapun masalah yang Anda hadapi, sakit penyakit, masalah pergumulan di dalam kehidupan, masalah keuangan, masalah yang mungkin datang silih berganti. Kita percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk memberikan kemenangan bagi kita semua. Karena itu, pada saat waktu kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus ini, percaya di situ ada kuasa mujizat Tuhan yang membuat kita bisa melangkah maju dan berkemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saat ini kita akan mengangkat anggur yang melambangkan darah Yesus. Kita percaya bahwa iblis tidak takut dengan kita, tapi iblis takut dengan siapa yang ada dalam kehidupan kita. Dan darahnya tercurah untuk memberikan kemenangan bagi kita semua. Darah Yesus ada di dalam kehidupan kita, tutup bungkus dengan kuasa darahnya. Dan kita percaya dalam setiap serangan-serangan iblis, setiap tantangan dalam kehidupan yang harus kita jalankan, kita tidak pernah sendirian. Tapi darah Yesus telah memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Kalau Anda terbaring di rumah sakit atau Anda sedang mengalami satu kondisi dan keadaan situasi di mana semua sudah angkat tangan. Dokter angkat tangan, pakar keuangan angkat tangan, masalah seakan-akan tidak ada jalan keluar. Percaya kematian Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya yang tercobak-cabik, darahnya yang tercurah untuk kita semua. Tidak pernah sia-sia. Karena dia lakukan itu semua untuk membuat kita bisa keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Seberat apapun masalah yang Anda hadapi, percaya bersama dengan Yesus kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Dan percaya di situ ada kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa kemenangan, kuasa pemulihan, kuasa pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sejenak mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur untuk kebaikannya, bersyukur untuk kasih karunia-Nya, bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bersyukur dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Bersyukur untuk kesempatan hidup yang diberikan dan bersyukur bahwa bersama dengan Tuhan Dia selalu menyiapkan yang terbaik buat kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kami bisa menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami sudah menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Yes, benar sekali Tuhan. Yesus, Engkaulah pusat kehidupan kami pada saat kami alami badai, alami masalah dan tantangan Tuhan.
Benar-benar Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara lebih lanjut lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami mau diubahkan, kami mau belajar Tuhan, kami mau bertumbuh secara rohani kami lebih dewasa Tuhan. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, senang sekali kembali kita bisa ada bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu ini. Dan saya melanjutkan khotbah saya, saudara terkasih di minggu kemarin saya sudah bagikan yaitu family, tamannya Tuhan yang sangat indah sekali, bukan, karena memang itu tujuan Tuhan, yaitu melihat keluarga-keluarga bermekaran, anak-anak kita bermekaran, suami istri bermekaran, saudara, memberikan bau yang harum sekali menjadi persembahan kita lewat keluarga kita bagi Tuhan. Dan di minggu kemarin saya telah menyampaikan ternyata rencana Tuhan untuk membentuk keluarga-keluarga yang berbahagia dirusakkan oleh iblis. Karena kita tahu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis nggak suka melihat keluarga bahagia. Iblis mencuri, membunuh, bahkan membinasakan setiap happiness di dalam keluarga. Tetapi janji Tuhan, Ia berkata, aku datang, kata Tuhan, untuk memberikan hidup dan mereka memperolehnya atau kita memperoleh hidup tersebut di dalam kelimpahan. Luar biasa sekali, bukan saudara terkasih? Kita belajar minggu kemarin bahwa iblis memberikan konflik, memberikan masalah di dalam kehidupan keluarga. Yaitu apa? Konfliknya adalah konflik antar suami istri, pasangan. Disebabkan oleh apa? Karena disebabkan oleh sakit emosi atau tidak sehat suami istri, pasangan yang menikah kalau tidak sehat. Kedua-duanya di dalam emosi mereka maka akan memicu banyak masalah. Bukan itu saja saudara, kalau tidak seiman, tapi juga bukan sekedar tidak seiman, kalau tidak bertumbuh secara kedewasaan di dalam rohani juga akan menjadi masalah. Juga sudah terkasih kita tahu ada masalah dengan anak, ada konflik yang disebabkan oleh eksternal seperti faktor finansial, ekonomi, oleh mertua, keluarga besar, ipar, atau musibah yang terjadi saudara. Nah pada bagian kedua ini saya ingin menyampaikan bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah kita, supaya taman kita yang mungkin kering kerontang, saudara, taman kita yang mungkin hancur bisa diperbaiki. Tidak lain tidak bukan saudara, yaitu kita harus melibatkan Tuhan bersama-sama. Saya dengan suami sejak pertama kali kami menikah, saudara, sejak awal kami menikah hampir 24 tahun yang lalu. Yang kami lakukan setiap malam adalah bergandengan tangan berdua dan berdoa. Kami berdoa bersama-sama sebelum kami tidur malam, adakan mesbah keluarga. Lalu punya anak satu, kami libatkan anak kami ikut berdoa. Punya anak dua, mesbah keluarga kami makin membesar. Lalu punya anak yang ketiga, IJ, bertambah besar mesbah keluarga kami. Dan sampai hari ini sudah terkasih, walaupun satu anak saya sudah kuliah di luar negeri, masih ada dua anak dan kami berempat setiap malam kami pasti mengadakan mesbah keluarga dan berdoa bersama-sama. Kalau pasangan saudara mungkin ada di antara Anda yang berkata pasangan saya belum mau, it's okay. Mulailah dengan anak-anak terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada saat kita melibatkan Tuhan, kita percaya di tengah masalah ada Tuhan, maka Tuhan pasti akan beracara tuh kepada kehidupan kita. Nah, kenapa kita harus libatkan Tuhan? Yang pertama sudah terkasih, karena Tuhan itu tertarik kok untuk terlibat dengan masalah kita. Masalah siapa sih yang pengen terlibat di dalamnya? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang tertarik untuk terlibat dengan masalah. Bahkan masalah adalah hal yang ingin kita jauhi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan beda ternyata saudara. Tuhan ketika melihat kita bermasalah, Tuhan mau, Tuhan tertarik untuk datang, terlibat di dalam masalah keluarga kita. Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Lihat orang patah hati masalah bukan? Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk
jiwanya. Karena konflik, banyak jiwa-jiwa yang remuk. Karena konflik di dalam keluarga, taman yang kering kerontang ini saudara terkasih, banyak orang mengalami patah hati. Dan Tuhan tertarik saudara untuk ada bersama-sama dengan kita. Untuk membantu kita, menolong kita, dia tertarik dengan masalah Anda. Ingat ketika Marta dengan Maria, saudara mereka Lazarus sakit. Mereka lapor kepada Tuhan Yesus, mereka kirim orang. Dan berkata, Tuhan tolong datang, saudara kami sakit keras, Lazarus. Tuhan tertarik saudara. Tuhan bahkan datang, walaupun sepertinya kedatangannya terlambat karena Lazarus sudah mati. Tetapi Tuhan tertarik untuk menghadiri, datang ke tempat bermasalah. Dan pada akhirnya justru mujizat kebangkitan terjadi, Lazarus bangkit dari kematiannya. Ingat, ada seorang wanita yang hidupnya penuh dengan kekosongan sehingga dia harus berganti-ganti pasangan sampai 5 kali. Bahkan sekarang dia hidup dengan pria ke-6 tanpa menikah. Tuhan Yesus tertarik loh dengan masalah wanita ini sehingga Tuhan Yesus berhenti di sumur saudara. Dan pada saat wanita ini datang, Tuhan Yesus yang mengajak pembicaraan pertama kepada wanita itu. Dia tertarik dengan masalah-masalah kita saudara. Untuk itu kalau keluarga kita saat ini sedang ada di dalam masalah. Suami istri sedang ada dalam masalah. Cari Tuhan. Karena Tuhan tertarik. Manusia belum tentu lo tertarik. Kalau sudah cerita-cerita masalah keluarga saudara kepada orang-orang. Belum tentu satu mereka tertarik. Kedua belum tentu mereka bisa menyelesaikannya. Bahkan seringkali mungkin saudara telepon, saudara curhat, saudara cerita, saya kesel sama istri saya kesel sama suami saya kecewa, bla bla bla, cerita sampai 30 menit saudara. Mungkin teman saudara cuma ya, tapi kita gak pernah tahu. Setelah telepon ditutup mungkin teman saudara berkata, wah lega banget setelah telepon ditutup. Karena sebenarnya dia tidak tertarik saudara terkasih. Dia gak kepengen terlibat dengan permasalahan keluarga kita. Tetapi Tuhan mau terlibat. Tuhan tertarik saudara. Jadi sekali lagi cari Tuhan. Jadikan dia pusat kehidupan kita. Hari ini banyak masalah kan? Ada yang di PHK, bingung mau bayar-bayar gimana. Bertengkar terus suami istri, pusing membesarkan anak. Pusing sama keluarga besar. Jangan kecewa dulu dengan masalah saudara. Jangan pikir orang lain mungkin mengacuhkan saudara. Tetapi ada satu yang selalu peduli dengan kita yaitu Tuhan. Dia yang tertarik di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, apalagi yang harus kita lakukan. Kenapa Tuhan mau saudara ya, dia terlibat karena dia tertarik saudara. Yang kedua, karena ternyata Tuhan itu maha hadir. Saudara hari ini dengarkan khotbah mau di rumah besar ada Tuhan. Saudara lagi bermasalah karena mungkin saudara sedang masalah dengan suami, keuangan, saudara mungkin hidupnya berkekurangan, ada di rumah petak, di ujung gang sekalipun, Tuhan maha hadir. Saudara mau dimanapun juga keluarga saudara berada, ada Tuhan karena dia adalah omnipresent. Dia ada saudara, manusia terbatas, manusia gak bisa menolong kita karena mereka terbatas, mungkin ada di luar kota, mungkin mereka gak ada bersama-sama dengan kita. Orang tua kita juga gak bisa nolong kita, mertua kita gak bisa nolong kita. Tapi Tuhan maha hadir di tengah konflik yang saudara hadapi sekarang di taman keluarga yang sedang berantakan. Ada Tuhan di sana. Yes, ada Tuhan di tengah-tengah keluarga Anda. Dia selalu ada bersama dengan kita. Saudara, Mazmur 121 berkata, ketika aku melayangkan pandangan aku ke gunung-gunung, dan aku bertanya kepada Tuhan, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan saja. Tuhan penjaga Israel, penjaga kita saudara yang tidak pernah terlelap. 24 jam Tuhan terjaga. Dia ada menyertai kita. Ngomong-ngomong Israel, satu kali beberapa saat yang lalu kami sekeluarga, tahun 2018 diberkati Tuhan boleh pergi ke Israel bersama-sama. Saudara, satu keluarga berlima kami. Lalu saudara kami juga menikmati ziarah datang melihat ke Danau Galilea naik kapal di sana. Dan saya punya anak 3, satu usianya masih SD saat itu. Kalau anak saya yang pertama kedua udah cukup besar-besar. Dan pada saat kami di kapal
udara cukup cerah, kemudian kami memuji Tuhan, kami praising God dengan rombongan yang ada, kami bertepuk tangan, kami menyanyi, kami menikmati sekali saudara kebahagiaan yang Tuhan berikan. Nah anak saya yang kecil yang namanya IJ sampai menari-nari saudara. Dia ikut dansa-dansa, dia nari-nari di atas geladak kapal. Saudara, saya tidak ada di dekat IJ, jarak kami mungkin 2-3 meter. Tetapi mata saya tidak pernah lepas memandang IJ. Saya liatin dia terus saudara. Dan kemudian tibalah kami kembali balik ke pelabuhannya saudara, merapat ke daratan. Dan pada saat merapat tentu saja goncangan kapal lebih terasa. Dan apa yang saya lakukan? Saya tidak mendiamkan anak saya pada saat goncangan terjadi. Saya meraih tangan anak saya IJ, memastikan dia tidak terjatuh. Memastikan dia bisa keluar dari kapal, menaiki tangga saudara, dan dia bisa selamat. Itu saya manusia ibunya loh saudara, yang ada selalu bersama dengan anak saya, menjagai anak saya, dan saya memastikan dia tidak terjatuh. Apalagi Tuhan saudara, kita ini anak-anaknya Tuhan. Tuhan menjagai kita 24 jam. Saya ibunya IJ. Kalau tidur itu 7 jam. Pada saat saya tidur saya gak tahu anak saya ngapain. Tapi Tuhan kita tidak pernah terlelap. Jadi kalau saat ini keluarga saudara sedang menghadapi yang namanya badai, pergumulan, tantangan. Percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia Maha Hadir. Bahkan dia ada di dalam rumah kita saat ini, di dalam rumah Anda saat ini, dia ada. Dia menyertai kita saudara. Dan pada saat saudara digoncang oleh konflik dan masalah, tangan Tuhan tidak melepaskan Anda. Tidak melepaskan keluarga Anda. Tuhan ada dan mau menolong saudara. Saudara terkasih, ya. 2 Tesalonika 3:3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan setia. Dia akan membantu kita memelihara taman keluarga kita. Taman yang Ia ciptakan untuk memiliki bunga-bunga yang bermekaran. Dan aminkan itu pasti akan terjadi di dalam keluarga kita. Yang terakhir, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena pertama Tuhan tertarik untuk terlibat. Kedua Tuhan itu Maha Hadir. Dia mau terlibat karena dia selalu ada bersama dengan kita. Yang ketiga, karena Tuhan mampu untuk memulihkan setiap kehancuran untuk menjadi keindahan. Sekali lagi saudara, taman yang indah itu enak untuk dinikmati. Ada satu orang petani saudara terkasih di Gunung Kidul. Dia itu punya lahan yang cukup luas di halaman rumahnya. Sehingga dia tanami yang namanya bunga amarilis saudara. Bunga ini indah sekali kalau mekar saudara. Dan dia menanam tidak tanggung-tanggung 500.000 batang di lahannya dia. Dan setiap tahun ketika bunga ini bermekaran, itu menarik perhatian begitu banyak pengunjung. Satu kali di tahun 2015 saudara, pengunjung datang menikmati tamannya. Dan kemudian yang mereka lakukan, mereka selfie. Mereka bahkan masuk ke antara bunga-bunga, mereka tiduran di atas bunga-bunga. Singkat cerita, pada hari kedatangan tamu yang begitu banyak, kebun bunganya hancur. Hancur berantakan. Bunga-bunga tangkainya patah, bunga-bunga yang indah menjadi rusak saudara. Sedih bukan? Pemilik daripada lahan tersebut juga sedih melihat hasil karyanya rusak saudara. Sama dengan Tuhan. Tuhan sedih kalau melihat keluarga-keluarga rusak. Tuhan ingin memulihkan karena dia sanggup untuk memberikan pemulihan. Bahkan bagi keluarga yang sudah hancur, janji Tuhan tetap berlaku sama. Dia memberikan masa depan, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang indah bagi setiap keluarga. Dan sekarang taman yang tadi saya ceritakan di Gunung Kidul dirawat kembali oleh pemiliknya. Dan sekarang taman itu kembali menjadi taman yang sangat indah sekali. Aminkan,
Hal ini juga akan terjadi bagi keluarga Anda dan keluarga kita yang sedang mengalami kehancuran. Bisa, Tuhan mampu saudara memulihkannya. Kita tahu akibat badai dalam keluarga, tadi taman tersebut yang saya ceritakan, diinjak-injak, saudara ya, dihancurkan. Sama keluarga kita, diinjak-injak oleh iblis, dihancurkan oleh iblis. Kenapa? Karena lewat konflik yang terjadi, akan ada kemarahan. Kemarahan akan menghancurkan saudara terkasih, membuat masalah semakin besar. Apakah kita gak boleh marah? Marah boleh. Tapi yang berbahaya pada saat kita tidak bisa mengontrol amarah kita. Sehingga saling mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati. Kekecewaan. Apakah kita manusia gak pernah kecewa? Yes, kita pasti pernah kecewa. Tapi kekecewaan yang disimpan, tidak bisa mengampuni, itu yang berbahaya. Sehingga bisa menjadi kepahitan di dalam kehidupan. Kita gak bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Kita gak bisa terima yang namanya kekurangan pasangan kita. Gak bisa menerima kekurangan anak kita atau anggota keluarga kita. Ini juga menghancurkan saudara. Kepahitan tadi saya sudah katakan juga sangat menghancurkan. Sehingga waktu taman-taman ini, tanaman-tanaman ini yang harusnya terawat dan kelak akan bertumbuh. Memberikan bau yang harum semerbak tidak terjadi karena iblis curi, iblis bunuh dan iblis binasakan taman keluarga kita. Dan begitu banyak kaum wanita terutama yang DM kepada saya menceritakan betapa keluarga mereka mengalami kehancuran. Mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tapi hari ini Tuhan mampu memulihkan. Firman Tuhan berkata love never fails. Kasih gak pernah gagal. Kasih tidak pernah berkesudahan saudara. Kasih itu mampu untuk memulihkan keluarga. Mari kita baca ayat ini 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang kedua sebagai ayat penutup untuk hari ini saudara. Ini dia ayatnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sepasang suami istri adalah tukang kebun yang Tuhan percayakan untuk merawat keluarga. Sekalipun tukang kebunnya hebat, tukang kebunnya mungkin bisa berbagai macam bahasa, pintar saudara. Tukang kebunnya mungkin murah hati, dikenal di lingkungannya sebagai orang yang suka menolong. Tetapi kalau tidak punya kasih terhadap keluarga terutama saudara, semuanya sia-sia. Untuk itu mari kembali undang Tuhan masuk dalam keluarga kita. Undang Tuhan supaya kasih-Nya mampu memulihkan. Karena sekali lagi Tuhan tertarik dengan konflik Anda sekarang. Tuhan maha hadir dan percayalah Tuhan sangat mampu memulihkan keluarga saudara. Saya sungguh senantiasa punya kerinduan melihat keluarga-keluarga, taman-taman yang hancur kembali bisa menjadi taman-taman penuh dengan bunga yang bermekaran. Saudara percaya, serahkan kepada Tuhan. Kehidupan pasangan suami istri akan semakin membaik ketika Anda melibatkan Tuhan. Anak-anak Anda, ketika Anda ajarkan mereka untuk takut akan Tuhan, akan menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan tidak ada kata terlambat. Sehancur-hancurnya kehidupan keluarga saudara, taman Anda sekarang hancur, tidak ada kata terlambat. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengar kerinduan hati-Mu. Supaya keluarga kami menjadi taman yang indah milik-Nya Tuhan. Apabila saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini mengalami banyak masalah di dalam membangun, merawat satu keluarga yang seharusnya bermekaran dengan sangat indah. Karena adanya konflik, karena adanya celah yang terbuka sehingga iblis bisa masuk untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Hamba berdoa,
Tutup bungkus keluarga ini Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Pakai setiap anak-anak-Mu untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Lebih lagi mencari Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Bawa keluarga ini Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga yang hancur Tuhan. Karena di tangan Tuhan mujizat masih terjadi sampai hari ini. Saudara, Anda yang sedang bermasalah keluarganya, katakan kepada Tuhan, aku percaya di tangan Tuhan, keluargaku sanggup Tuhan pulihkan. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati saudara, itu yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan untuk taman yang indah yang kami sudah bisa lihat dengan mata iman kami terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Wow, senang kita mendengar firman Tuhan, di mana kita tahu bahwa Tuhan peduli bahkan di saat-saat kita sulit, di saat-saat kita ada dalam titik terendah dalam hidup kita. Tuhan peduli, Tuhan ada dan Tuhan sanggup. Yuk mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan ini. Di depan layar TV atau di telepon Anda ada tertera nomor account di mana kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Dan apa yang kita berikan percaya Tuhan akan menggantikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan. Dan kami mau mengembalikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Akhirnya kita mengakhiri ibadah ini, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan setiap hari, firman-Nya setiap hari memperbaharui manusia batiniah kita, dan kita semua pasti bertambah luar biasa. Pastinya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah pekerjaan dan usahamu, dan diberkatilah doa-doamu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. God bless you. God bless you. Happy Sunday.